Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, shaibin wa shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memberi kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa dalam acara Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi yang dikemas oleh Direktur Madrasah Istiqlal beserta jajarannya. Kita sudah berada di hari kelima Ramadan 1445 Hijriah. Dan Alhamdulillah sudah menyelesaikan 4 hari ibadah saum Ramadan 1445 Hijriah ini. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon izin untuk menyampaikan topik tentang memahami diri dalam mendidik kita melalui kesabaran. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu hikmah dari ibadah saum yang kita laksanakan setiap tahun adalah mendidik kita untuk menjadi orang sabar. Sabar artinya ulet tahan uji menghadapi berbagai godaan-godaan, khususnya menghadapi godaan-godaan ibadah saum kita. Kita juga tahu bahwa as-sabru jamilun. Sabar itu indah. Dan kita diperintahkan juga untuk bersabar dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam menjalankan ibadah ataupun ketaatan kita kepada Allah. Kita ambil contoh saja ibadah sholat yang 5 waktu, sabar dalam menjalani setiap waktu, sabar juga dalam melaksanakan ibadah sholatnya, sehingga tumanina. Dan otomatis ini akan melatih diri kita untuk menjadi orang yang tenang, karena mengikuti nilai-nilai kesabaran dalam menjalankan ibadah sholatnya. Demikian pula pada saat kita menjalankan ibadah saum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita diuji kesabaran kita, dilatih diri kita untuk menjadi sabar dalam menghadapi godaan tadi. Kita tahu bahwa saat kita menjalankan ibadah saum, mungkin secara pribadi kita tahan, kita kuat. Tetapi kita juga akan tetap hidup bermasyarakat. Kita tetap bekerja, dan di dalam lingkungan masyarakat kita yang pluralistik, yang majemuk, tentu ada yang menjalankan ibadah saum, ada yang tidak. Yang tidak ini bisa karena memang non-muslim, tapi tidak juga karena sakit atau berhalangan. Nah, di tengah-tengah pergaulan sosial kita di saat kita beribadah saum, kita kan harus sabar. Tentu tidak makan, tidak minum, dan yang paling utama lagi adalah menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang bisa merusak ibadah saum kita. Otomatis dengan kesabaran itu, kita terlatih juga, terdidik juga untuk tidak berkata yang tidak benar, tidak bergibah, tidak juga marah-marah, mempengaruhi kepada aspek psikologis kita itu dengan kesabaran.
Jadi yang pertama, sabar dalam ketaatan pada Allah. Dalam semua aspek ketaatan, kita memerlukan kesabaran. Kedua juga kita dilatih diri kita ini sabar ketika menghadapi musibah. Ya, musibah sekecil apapun namanya musibah, kita harus menerima dengan tulus, dengan ikhlas. Karena pada hakikatnya, ma asaba min musibatin illa qad kataballahu min qabli an nabruha. Tidak ada musibah yang menimpa diri kita kecuali sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Allah. Karena itu ya kita terima musibah apapun dengan penuh kesabaran. Ini juga melatih diri kita sehingga kita benar-benar siap mental untuk menghadapi musibah seberat apapun dan berikhtiar untuk mengatasi musibah itu. Misalnya kita kena musibah sakit, ya kita ikhtiarnya sabar, berdoa, dan berobat. Terlebih lagi kalau ada yang musibah karena ditinggal wafat oleh keluarga atau saudara kita atau teman kita, ya kita juga dituntut untuk kesabaran. Nah, orang yang terlatih, terdidik, bersabar ketika menghadapi musibah, dia akan tenang. Bahkan kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka yang sabar itulah yang terlatih dirinya dan sekaligus mendapatkan kasih sayang Allah dan petunjuk Allah. Mengapa? Karena dia menjalankan kesabaran tadi. Kemudian yang terakhirnya adalah sabar ketika kita menghadapi kenyataan hidup di tengah-tengah banyaknya orang yang melakukan dosa atau kemaksiatan. Kita tidak bisa menahan orang lain untuk berbuat dosa atau maksiat, karena itu adalah urusan pribadinya. Tetapi yang penting kita tidak larut, tidak ikut seperti yang mereka lakukan itu. Dan tidak larut, tidak ikut ini betul-betul memerlukan kesabaran yang luar biasa. Karena kita hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya dalam kaidah bahasa Arab ada perkataan bahwa ketika kita bergaul di masyarakat, di tengah-tengah yang penuh dengan kemaksiatan, kita diperlukan tahan uji. Ya, diperlukan kesabaran. Dan kalau ini terus-menerus dilakukan, insya Allah kita akan tahan. Kita akan berhasil dalam menjalankan ibadah saum kita Ramadan 1445 Hijriah ini. Termasuk juga kepada adik-adik, anak-anakku di Madrasah Istiqlal yang sedang menuntut ilmu pengetahuan, ilmu agama yang luar biasa. Kita tahu bahwa Madrasah Istiqlal sekarang sudah luar biasa, sudah ISO, sudah kurikulum Cambridge, dan lain-lain prestasi. Tentu ini juga berkat kesabaran para ustadznya, para guru di bawah bimbingan direktur madrasahnya. Dan saya berharap pada anak-anakku di Madrasah Istiqlal terus bersabar dalam menjalankan ibadah, menuntut ilmu, sehingga sukses dan berhasil menjadi ahli-ahli ibadah yang cerdas, berakhlakul karimah, dan berkarya di masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT menerima ibadah saum kita. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah terima ibadah saum kita dan ibadah saum kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.